Kita dapat menikmati keindahan bunga dan menikmati keharuman bunga. Oleh karena bunga dapat bertumbuh dengan baik sehingga dia dapat mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Saudaraku, apa yang terjadi jika langit menahan hujan dan bumi menahan hasilnya? Tentu tidak akan dapat tumbuh bunga yang indah seperti yang ada di tangan saya. Tentu tanaman-tanaman padi, jagung dan yang lainnya tidak akan dapat bertumbuh dan semuanya akan menjadi kacau. Ketika umat Israel pulang dari pembuangan di negara Persia, umat Israel melihat kampung halamannya sudah porak-poranda. Kemudian datanglah firman Tuhan melalui Nabi Hagai supaya mereka fokus untuk memprioritaskan bait Allah, supaya mereka mau untuk membangun kembali bait Allah, di mana bait Allah merupakan lambang kehadiran Allah di tempat itu. Akan tetapi mereka terus beralasan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1-10, bagaimana Tuhan meminta umat kesayangannya memperhatikan keadaannya. Seperti apakah keadaan mereka ketika mereka mengabaikan bait Allah, ketika mereka membiarkan bait Allah tetap menjadi reruntuhan, ketika mereka tetap fokus hanya untuk kepentingannya sendiri, pekerjaannya sendiri. Firman Tuhan mengatakan demikian, ayat yang kelima. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Sangat jelas sekali keadaan umat kesayangan Tuhan ketika mereka mengabaikan untuk memprioritaskan bait Allah. Setiap usaha yang mereka lakukan muspro tanpa guna. Unen-unen bahasa Jawa mengatakan yen obah mesti mamah. Ternyata ini tidak selalu berlaku benar. Bagaimana kita tahu umat Allah yang mengabaikan bait Allah, yang tetap menjadikan bait Allah menjadi reruntuhan waktu itu, meskipun mereka obah, bekerja keras, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Mereka menghabiskan tenaga banting tulang mencari upah, akan tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Yang mereka dapatkan hanya kelelahan dan kesia-siaan. Kemudian Tuhan berfirman, ayat yang ke-7 dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kali yang kedua Tuhan memperingatkan umatnya supaya memperhatikan keadaannya. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bekerja pontang-panting, kemudian membawa hasil pekerjaannya ke dalam rumah. Kemudian apa yang terjadi? Di sanalah Tuhan menghembuskannya. Habis, lenyap, tak berjejak. Ketika umat Allah tidak peduli kepada bait Allah, ketika umat Allah hanya fokus memperhatikan kehidupannya tanpa mau peduli apa yang menjadi kerinduan Tuhan, saat itulah Tuhan mendidik mereka dengan cara yang luar biasa, bagaimana apa yang menjadi pekerjaan mereka tidak akan pernah berhasil dan mereka tidak akan merasakan hasilnya sama sekali. Ketika langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, kita bisa apa? Artinya semua yang kita usahakan, pekerjaan yang kita lakukan, ketika Tuhan menahan berkatnya turun, semua sia-sia. Ketika orang memperhatikan, memprioritaskan, peduli kepada bait Allah, maka firman Tuhan dikatakan, maka aku akan menyatakan kemuliaanku di situ,
Artinya setiap kita yang mau peduli akan rumah Tuhan, akan gereja Tuhan, di sanalah umat Allah akan merasakan kemuliaan Tuhan akan dialami dalam kehidupannya. Mereka tidak akan menjadi berkekurangan, mereka tidak akan menjadi merugi, akan tetapi justru sebaliknya, kita akan melihat bagaimana Allah akan memberkati setiap apa yang menjadi usaha kita, pekerjaan kita, hasil tani kita, ternak kita akan diperhitungkan Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang tidak mau berhutang, Dia akan mengembalikan bahkan lebih dari apa yang kita haturkan untuk kemuliaan-Nya. Ketika kita mau memberi, saudara, maka Allah akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Percayalah, kita memberi karena di dalam diri kita sudah diberi lebih dulu. Dan ketika kita mau membuka keran-keran berkat, secara khusus membuka keran berkat kita untuk bait Allah, Allah tidak akan menutup berkat-Nya akan turun atas hidup kita. Justru Allah akan terus mencurahkan berkat-Nya sehingga kita boleh membuka saluran-saluran berkat yang lebih besar untuk kemuliaan-Nya. Jangan sampai Tuhan menahan langit-Nya untuk memberikan embun dan Tuhan menahan bumi-Nya untuk memberikan hasil kepada saya dan saudara. Langit dan bumi akan dibuka oleh Allah sehingga benar-benar tercurahlah berkat atas kehidupan saya dan saudara. Kuncinya satu, berikanlah hatimu untuk fokus dan memprioritaskan bait Allah. Artinya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat yang dikasihinya, mau mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.